Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Solo, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Perkenalkan, saya Mary Lestari dari SDN 07 Kampung Jawa, Kota Solo. Saya Liswarni dari TK Islam Modern Family Quran Aru 4 Korong. Saya Osmir Laini dari SDN 14 Lain Kota Solo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Os. Gimana kabarnya Bu Mary? Alhamdulillah sehat, Bu Os. Bu Os, bagaimana kabarnya? Sama Bu Mary, alhamdulillah juga sehat. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Mary. Baik, Bu. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita pada hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee merespon pertanyaan dari coachee-nya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang akan saya kembangkan adalah pertama, pretest, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, Ibu, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Ibu. Dan yang terakhir ya Ibu, indikator yang bagaimana diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi atau menemukan langkah-langkah dari permasalahan tersebut, Ibu. Baiklah Ibu, demikian dulu ya Ibu pra observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Ya, Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mary. Apa kabar, Bu Lis? Sehat, Bu Mary. Alhamdulillah. Apakah Bu Lis tidak mengajar pada hari ini? Oh, hari ini lagi free, Bu Mary. Kira-kira hari ini Bu Lis ada apa ya mau bertemu dengan saya? Saya mau ada masukan, Bu Mary, atau ide mengenai permasalahan anak saya yang belum mandiri, Bu Mary. Jadi kira-kira apa tujuan pertemuan kita kali ini, Bu Lis? Tujuannya yaitu meminta saran dari Bu Mary tentang anak yang belum mandiri, Oh, yang jadi selalu menangis ditinggalkan. gitu. Jadi berarti Bu Lis ingin mendapatkan ide ya Iya, terkait dengan anak yang belum mandiri. iya, iya, Bu Mary. Jadi begini, Bu Mary, saya mempunyai seorang siswa, Bu Mary. Kalau dilihat dari wajahnya, anak ini mandiri, Bu Mary. Mandiri sekali. Tapi setelah 1 bulan sekolah, dia tidak ada permasalahan, menangis tidak, ditinggalkan sama mamanya, dia biasa-biasa saja. Ya gitu ya, Bu Lis ya. Iya. Oh, berarti sebelumnya anak Bu Lis itu mandiri ya? Iya. Jadi mulai dari kapan ya anak tersebut tidak lagi mandiri, Bu Lis? Nah, itulah Bu Mary. Dimulai anak ini menangis setiap harinya sejak 2 bulan yang lewat inilah, Bu Mary. Oh, jadi berarti sudah lama ya, Bu Lis? Iya, Bu Mary.
itulah saya ingin curhat sama Bu Mary, bagaimana caranya supaya anak ini mandiri kembali gitu. Jadi Bu Lis resah ya dan kurang nyaman dengan anak yang tidak mandiri itu ya Bu Lis. Iya Bu Mary, jadi kepikiran Bu Mary, anak yang nggak mau, yang biasanya mandiri sekarang menangis lagi gitu. Apa yang Bu Lis ingin dapatkan dari hasil pertemuan kita kali ini Bu Lis? Saya ingin meminta saran atau ide dari Bu Mary. Berarti sudah lama ya Bu Lis anak tersebut tidak mandiri. Apakah Bu Lis diam saja melihat anak tersebut tidak mandiri? Tidak Bu Mary. Inilah yang saya pikirkan. Saya ingin anak ini mandiri kembali dan menjadi anak yang berakhlak dan belajar kembali dengan senang hati dan bersemangat. Jadi begitu ya Bu Lis. Menurut Bu Lis kira-kira tindakan apa yang akan Bu Lis ambil untuk memperbaiki situasi ini? Tindakan yang akan saya ambil Bu Mary, yang pertama itu saya bercerita sebelum pembelajaran Bu Mary. Kemudian saya menyanyi disesuaikan dengan nyanyinya, yaitu Aku Anak Mandiri. Dan kemudian saya juga bercerita dari hati ke hati dengan anak sambil berjalan-jalan. Bu Lis mengajar di kelompok apa ya Bu? Kalau saya sekarang mengajarnya di kelompok Ar-Rahman Bu Mary. Karena kan kalau di TK itu kami kan mengambil nama-nama kelas, itu kami ambil dari sifat-sifat Allah supaya anak cepat mengingatnya gitu. Berarti anak Bu Lis itu manja ya dan selalu diikuti semua kehendaknya ya Bu Lis. Iya Bu Mary. Seandainya alternatif pertama tidak berhasil ya Bu, kira-kira Bu Lis punya enggak alternatif lain untuk mengatasi masalah ini? Ada alternatif lain yang akan Bu Lis pakai Bu Mary ya. Yaitu saya akan datang ke rumah anak atau berbicara langsung dengan orang tuanya. Saya rasa itu tepat Bu Lis. Karena kita tidak tahu ya Bu Lis ya, anak didik ini di rumah seperti apa, keluarganya seperti apa, dan mungkin keluarganya bagaimana kita tidak tahu. Dengan Bu Lis datang ke rumahnya, jadi mungkin Bu Lis bisa langsung melihat dan bisa berbicara langsung kepada orang tuanya. Iya Bu Mary. Jadi Bu Lis, ada dua kemungkinan yang akan Bu Lis terapkan untuk memecahkan suatu permasalahan anak yang tidak mandiri itu ya Bu Lis. Iya Bu Mary. Ada dua alternatif yang akan Bu Lis ambil nanti Bu Mary. Kira-kira rencana itu akan Bu Lis laksanakan kapan? Rencana itu kira-kiranya akan Bu Lis laksanakan besok langsung, karena kan lebih cepat lebih baik ya Bu Mary ya. Saya ingin melihat anak saya seperti dulu lagi, mandiri, tidak menangis ditinggalkan, kemudian suka menolong guru dan teman-temannya Bu Mary. Iya Bu. Dari cerita Bu Lis tadi ya Bu ya, saya yakin di awalnya anak yang mandiri, pintar, semangat, yang sekarang jadi anak yang tidak mandiri, manja dan suka menangis ditinggalkan, mungkin ada sesuatu itu Bu, kebutuhan sosial emosionalnya mungkin yang tidak terpenuhi. Karena kebalikan sifatnya dari yang sekarang, yaitu yang pertama masuk sekolah dulu, mungkin alternatif Bu Lis lakukan nanti akan menjawab semua jawabannya. Insya Allah ya Bu Lis, mudah-mudahan anak itu bisa seperti dulu lagi. Iya Bu Mary. Ya Bu. Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam Bu Os. Ibu Mary tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Lis ya. Iya Bu Os. Saya akan menanyakan beberapa buah pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching tadi ya Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi, merencanakan aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya.
Oke Bu Mary, menurut saya sebagai observer ya Bu Mary, proses coaching yang tadi Ibu Mary sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan Bu Mary sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ilis, sehingga Bu Ilis bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu Mary, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Mary kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu Bu, dengan cara lebih memahami lagi proses tirta ini, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu, insya Allah. Nah, semoga kedepannya kita melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Ya Bu. Demikian observasi kita kali ini Bu Mary, semoga bermanfaat bagi kita, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. dan menginspirasi. Salam bahagia, guru penggerak.